Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan dalam hidup kita. Katakan bersama-sama. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi segala perlukan ku datang bersama berkasihan. Baik kedua, ya Tuhan tiap jam tapi hamba kalau mendekat menyala kepadamu. Ya Tuhan tiap jam dampingi hamba. Ya Tuhan tiap jam dampingi hamba-Mu. Kau perlukan ku datang bersama berkasihan. Terakhir, ya Tuhan tiap jam suka duka. Ya Tuhan tiap jam suka duka. Ya Tuhan tiap jam suka duka. Jikalau Tuhan bersama hidupku, setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan
Susan jadi tidak salah. Iya. Jadi tetap menjadi yang abadi. Amin. Itu karena lagu-lagu yang memang diciptakan untuk oleh gereja-gereja yang beraliran Protestan itu saudara itu abadi gitu ya, sangat abadi, itu diciptakan itu abad-abad ke-18, 1500, 1700, tapi masih bisa kita nikmati dan nyanyikan sampai hari. Berbeda dengan pujian-pujian yang era-era anak sekarang begitu ya, populer sebentar, viral sebentar, kemudian menghilang begitu. Jadi puji-pujian ini memberikan kekuatan kepada kita, maknanya teologinya juga dalam sekali bahwa setiap jam kita memerlukan Tuhan. Setiap saat, setiap detik dalam hidup kita memerlukan Tuhan. Dan hari ini kita gunakan waktu yang ada untuk kita melanjutkan pelajaran kita. Jadi Tuhan kita jalan kebenaran dan kehidupan, jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Saya akan baca bagi kita saudara. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Halo Esther, halo Edith. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Selamat bergabung teman-teman yang baru masuk. Tuhan memberkati kita. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi begini saudara, untuk menafsir Alkitab itu ada yang namanya teks ayat itu, ada yang namanya konteks. Konteks itu bisa dilihat dari konteks jauh dan konteks dekat, gitu ya. Konteks jauh kita lihat secara keseluruhan dari Injil Yohanes. Jadi kalau kita melihat satu ayat ini tidak bisa kita tarik keluar begitu saja, tapi harus lihat konteksnya. Itu ya, itu pentingnya kita menafsir Alkitab. Kalau orang saksi Yehova menginjili kita, orang-orang Kristen itu main comot ayat tanpa melihat konteksnya. Jadi kita main kagum-kagum aja gitu ya. Wah, ini luar biasa. Padahal kalau kita lihat konteksnya, ayat itu tidak seperti yang dimaksudkan. Itu ya. Konteks dekatnya adalah isi perikopnya. Jadi memahami ayat ini kita harus melihat konteks dekatnya. Apakah itu isi perikop secara keseluruhan? Kita lihat dari atas, itu ya. Apa yang konteks pembicaraannya adalah Yesus sedang mengajarkan saudara tentang rumah Bapa. Itu yaitu konteks dekatnya. Yesus mengajar tentang rumah Bapa. Dalam pengajaran rumah Bapa itu, Yesus berbicara tentang pengharapan bagi orang-orang percaya akan surga. Jadi surga itu bukan kiasan. Surga itu bukan ilusi. Surga itu bukan khayalan. Di dalam Kristus, surga itu adalah sesuatu hal yang real, sesuatu yang nyata, dan sesuatu yang betul-betul ada dan Tuhan sediakan bagi kita. Ya. Jadi surga kita itu ada. Makanya saudara yang hari ini mungkin sedang berjuang di dunia ini hidup dalam kebenaran, begitu ya. Saudara sedang mempersiapkan jalan hidupmu, berjuang di dalam Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, berjuang hidup di dalam Tuhan, gitu ya. Anda sedang berjalan menuju ke sana, gitu ya. Menuju kepada pengharapan surgawi yang Tuhan berikan bagi kita. Dan di surga itu saudara, Yesus ada di sana. Karena Yesus ada di sana dan ke tempat di mana Yesus berada, ke sana pula kita akan menuju. Saudara yang punya kekasih hati, yang LDR ya, hubungan jarak jauh, misalnya yang satu di Jakarta, yang satu di LA, saudara, Anda bisa ketemu setahun sekali. Anda akan merindukan untuk berjumpa, saat berjumpa dengan kekasih hatimu, saudara. Ya, ketika kasih hatimu ada di LA, saudara akan berjuang. Bagaimana ngurus visa ke sana, bagaimana Anda berjuang untuk bisa terbang ke Amerika. Bukan karena Anda cinta Amerika, tetapi Anda mencintai
kekasih hatimu yang ada di Los Angeles, gitu ya, Amin. saudara. Nah, kalau kekasih hati kita ada di surga, maka kita akan merindukan surga itu. Bukan karena kita takut masuk neraka dan disiksa di neraka, bukan siksaan yang abadi yang kita takutkan. Kita masuk surga, kita merindukan surga karena kekasih hati kita ada di sana dan sedang menunggu kita di sana, saudara. Maka sukacita sekali kita dalam Tuhan. Pengharapan akan surga ini selalu terngiang dan hidup dalam hati kita. Kapanpun ajal menjemput kita, saudara, kita bersukacita karena pada saat itu kita bisa berjumpa dengan kekasih hati kita yang di dunia ini kita layani dengan penuh keterbatasan, tapi nanti kita bisa melayani dia di surga dengan lebih sempurna lagi. Di gambaran surga kita dengan gambaran surga dari agama-agama lain berbeda, saudara. Ini yang harus kita pahami. Itu ya. Jadi di agama-agama lain itu misalnya di Hindu tidak mengenal surga itu kekal, tapi tempat persinggahan sementara. Dari sana akan berinkarnasi kembali menjelma ke dunia itu untuk menjalani karmanya kembali. Itu di agama Hindu. Jadi surga itu tempat yang enak, tempat yang nyaman, tempat yang luar biasa. Di sana kalau sudah selesai di sana nanti akan menitis kembali atau berinkarnasi kembali hidup di dunia ini kembali. Itu surga. Gambaran dari orang-orang Hindu gitu ya. Lalu orang-orang Hindu juga percaya bahwa neraka itu juga sama. Neraka itu juga tempat sisaan yang tidak sementara. Jadi dia akan bisa menjelma kembali. Walaupun menjadi kuda, menjadi binatang, menjadi pohon, saudara, tapi bisa berinkarnasi kembali untuk melunasi karmanya. Itu bisa ribuan kali kelahiran kembali, saudara. Kapan lingkaran karma ini selesai? Ketika masuk moksa namanya. Bersatunya jiwa dengan jiwa manusia dengan Tuhan. Jadi untuk mencapai tahap moksa itu perlu ribuan kali kelahiran kembali. Ingat kita tentang film Kerasakti. Gitu ya. Saudara, kalau agama Muslim ya, ini surganya berbeda dengan kita. Jadi orang-orang yang mukmin, orang yang beriman yang masuk surga akan langsung dijemput sama 70 bidadari, saudara. Dapat istana dan 70 bidadari akan menunggu di sana. Ya, jadi menurut saya ini penggambaran surga dari kacamata seorang pria yang ada di dunia ini, saudara. Tapi Yesus mengajarkan surga sungguh sangat berbeda. Di sana tidak ada kawin mengawin, saudaraku sekalian. Ya, kita akan hidup seperti malaikat di surga dalam keabadian, dalam kekudusan dan di dalam kesempurnaan. Luar biasa. Maka surganya kita ini, saudara, itu luar biasa. Di mana kita akan hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan dan sungguh kita merindukan akan surga itu dalam hidup kita. Nah, ketika Yesus mengajarkan tentang surga ini, saudara, tentang rumah Bapa, ya, tentu pertanyaannya adalah bagaimana caranya ke sana? Yesus dengan tegas mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. One way. Untuk mencapai ke sana tidak ada jalan lain, hanya melalui Yesus sebagai jalan, kebenaran dan hidup. Kita bahas sekarang satu persatu apa yang dimaksudkan dengan Yesus itu sebagai jalan. Ya, pertama ada kita pisah dulu tiga kata ini, Yesus, jalan, kebenaran dan hidup. Apa maksudnya Yesus sebagai jalan? Di Alkitab, saudara, ada banyak berbicara tentang jalan. Nah, mari kita buka di Mazmur pasal 1. Ada jalan orang benar di sana dan jalan orang fasik juga ada di sana. Ya, Mazmur pasal 1. Apa yang Alkitab ajarkan kepada kita tentang jalan ini, saudara. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, kita lompat saja ke ayat yang ke-6. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Jalan orang fasik itu, saudara,
jalannya itu lebar, gitu ya. Nanti Yesus gambarkan juga dalam Matius pasal 7 ayat 13 sampai 17 tentang jalan yang lebar dan yang sempit. Jadi kurang lebih maknanya sama. Jalan orang fasik itu sepertinya enak, gitu ya. Sepertinya nyaman, sepertinya lebar, saudara. Ya, jalan orang fasik itu kelihatan sekilas itu jalan yang sukses, gitu ya. Makanya ada istilah good success dan God success. Jalan yang sukses, jalan yang lapang menuju kepada keberhasilan, jalan yang menyenangkan, tetapi ujung-ujungnya saudara menuju kepada kebinasaan, hancuran, dan maut. Jalan orang benar berbalik, di depan sepertinya sempit, di depan sepertinya berat, penuh dengan liku dan perjuangan, tetapi ujung-ujungnya akan menuju kepada kehidupan. Saudara, kalau Anda beli es campur, kalau di Singaraja pada Pak Jos Wester kita ajak makan rujak campur es batu. Jadi itu enak, saudara. Kalau cuaca panas di Singaraja kita makan rujak dikasih es, itu luar biasa. Ditambah lagi dengan minuman es buah, saudara, pakai sirup yang begitu luar biasa, enaknya, manis, saudara. Makanan yang manis itu enak sekali, saudara, enak, pasti enak itu. Jadi kalau saudara dikasih es buah nggak manis, Anda bisa komplain kepada penjualnya, sirupnya kurang, begitu ya. Tetapi kalau Anda makan manis terlalu banyak, ya, itu juga sangat berbahaya bagi tubuhmu, karena akan menimbun gula dan lambat laun Anda akan terkena yang namanya diabetes. Ya, diabetes itu kebanyakan pabrik gula, pabrik gula ada di dalam tubuh kita, itu diabetes. Jadi makanan yang pahit itu tidak menyebabkan diabetes, saudara, tapi justru makanan yang manis lah yang menyebabkan diabetes. Saudara, kecelakaan itu seringkali terjadi bukan di jalan yang rusak. Kalau jalan rusak, jalan yang menikung tajam, jalan yang mendaki, itu jarang terjadi kecelakaan. Karena biasanya para pengemudi itu waspada. Tapi justru jalan yang lurus, jalan tol itu sering saudara menyebabkan kecelakaan. Seperti itu gambarannya orang fasik. Kalau kita sering perhatikan, kita melihat, kita buka cara berpikir kita, seringkali kita melihat orang-orang dunia banyak lebih sukses daripada anak-anak Tuhan. Gitu ya. Mereka membuka usaha dalam bukan begini-begini gitu ya. Di sebelahnya anak Tuhan sudah olesi minyak dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yang masuk lalat, saudara, sepi gitu ya. Yang sebelah pakai Amitabha rame, saudara, gitu ya. Iya, kadang-kadang kita sering melihat orang-orang fasik itu, orang-orang dunia itu, orang-orang nggak kenal Tuhan itu lebih sukses. Seringkali kita melihat juga orang-orang yang ke Gunung Kawi, saudara, itu kekayaannya luar biasa. Koruptor itu juga kelihatannya enak sekali, mereka mengeruk uang negara gitu ya. Kayak kemarin yang kasus suaminya artis siapa itu? Sandra Dewi. Itu saudara Dewi Sandra apa Sandra Dewi? Lupa. Sandra Dewi ya. Ya. Itu mengeruk uang negara itu 271 T, saudara, triliun. Bayangkan tuh. Kalau Anda punya 1 triliun, Anda depositokan di bank, dari bunganya saja Anda bisa hidup sampai dapat 50 miliar setiap bulan. Itu 1 T, sudah. Kalau 50 M kita serahkan ke PPTK, saudara, berapa banyak jiwa yang bisa kita jangkau dengan 50 M itu, sudah. Amin. Mungkin di semua titik di belahan dunia ini bisa kita dirikan itu pelayan PPTK. Tapi 50 M 2,71 T di tangan koruptor. Kadang-kadang kita berpikir, kita yang anak Tuhan dan berjerih lelah, doa, puasa gitu ya, boro-boro 271 T, saudara, 1 M aja, jauh, saudara, jauh. Tapi ini koruptor dengan begitu mudahnya meraup uang negara itu 2,7 T. Itu uang dipakai untuk tidak benar.
Sementara kita yang benar, itu ya, tak dapat duit, tak ada banyak itu. Kita hanya mengandalkan anugerah saja dari Tuhan. Mujizatnya setiap hari. Sekarang Anda bayangkan, apakah Tuhan tidak adil, sudah? Pada bayangkan. Inilah yang dimaksud dengan jalan orang fasik. Lebar, saudara, di depan. Sepertinya dilihat enak, tetapi ujung-ujungnya menuju kepada kebinasaan. Hidup Kristen kita bukan ditentukan oleh awalnya, saudara. Anda boleh punya segala sesuatu di dunia ini. Kalau jiwamu binasa, kata Alkitab, tidak akan ada gunanya apa-apa. Mengingatkan kita pada ilustrasi orang kaya dan Lazarus yang miskin, saudara. Ini luar biasa ilustrasi ini, sangat menggelitik saya. Orang kaya tanpa nama, sementara si Lazarus namanya jelas, Lazarus, itu ya, miskin. Ketika mereka hidup, gaya hidupnya berbeda. Si orang kaya penuh dengan kelimpahan, harta gemerlap dunia ini, pesta. Saudara, tidak pernah peduli akan Tuhan. Tapi Lazarus, walaupun dia miskin, dia takut Tuhan. Saudara, kita bisa berpikir begini, saya sering tergelitik begini. Ini Lazarus ini orang takut Tuhan, kok tetap miskin, gitu ya. Sampai mati dia miskin, saudara, gitu. Apa Tuhan tak sanggup kasih dia secuil bongkahan emas di gunung surga itu, saudara? Ini orang takut Tuhan, tapi dia miskin. Bahkan makan aja nggak bisa. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa kata kekayaan itu tidak mengukur, saudara, tingkat keimanan seseorang. Itu tidak ada hubungannya. Orang kalau takut Tuhan, saudara, tidak mesti dia kaya, begitu. Tapi integritasnya, hatinya kepada Tuhan itu tetap melekat seperti orang miskin ini. Ketika dia mati, saudara, dia berada dalam pangkuan Abraham. Sementara si orang kaya itu yang menikmati semua gemerlapnya dunia, mati dia berada di neraka, saudara. Saudara, ini menyedihkan. Maka dia berkata kepada Bapak Abraham, tolong kirim Lazarus itu pulang, agar saudara-saudaraku yang lain diingatkan, saudara. Para koruptor yang mati, para orang-orang fasik yang kaya yang mati, yang menyia-nyiakan uang, gak mau nyumbang ke BPTK, saudara. Kalau mau membantu pekerjaan Tuhan, nanti ketika dia mati, dia akan menyesali semua. Dan dia berkata, Tuhan biar aku pulang lagi. Mengingatkan saudara-saudaraku agar mulai pedulikan pekerjaan Tuhan. Saudara, semua sudah terlambat. Maka dikatakan ketika engkau mati, semua sudah terlambat. Selama kita hidup, kesempatan pintu taubat itu selalu dibukakan bagi kita. Amin. Dan ketika kita mati, saudara, semua sudah berakhir. Ya, maka gunakan setiap hembusan nafasmu kehidupan yang Tuhan beri untuk kita mencintai Tuhan, untuk kita mengabdikan diri kita sepenuhnya, saudara, untuk menyenangkan hatinya. Karena kelak semua akan kita tinggalkan. Hanya hati yang melekat dan mengasihi Tuhan ini yang kita akan bawa sampai berjumpa dengan Tuhan kelak di kemudian hari. Ya, jadi Yesus jalan ini mengingatkan kita bahwa Yesus itu bukan jalan yang lebar. Yesus itu bukan jalan yang mulus. Kalau Anda ikut Tuhan merasa berpikir nasibmu akan berubah, masalahmu akan selesai, Anda salah besar. Jika Anda berpikir ikut Yesus tidak akan ada mendung, tidak akan ada badai dalam hidupmu, Anda salah. Itu karena jalan yang kita lalui jalan yang sempit. Tantangan, rintangan akan semakin banyak, saudara. Rasa kasihan dengan teman saya, dia membuka gereja di Solo, di sebuah ruko, ditutup, saudara, dia pindah lagi ke sebuah perumahan, dicari lagi, ditutup lagi, dia pindah lagi ke pinggir kota, dikejar lagi, ditutup lagi, saudara. Dunia ini sungguh tidak adil, saudara, bagi anak-anak yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Dia berkata, dia tidak pernah menyerah. Sampai akhir hayatku, selama aku bernafas, aku akan terus melayani Tuhan. Amin. Kata dia, saudara, luar biasa. Amin. Ikut Yesus itu jalannya sempit. Kita sudah baik pun menolong orang, kadang-kadang disalah mengerti, saudara. Kita sudah berkorban, kadang-kadang tidak dianggap. Gitu. Kita sudah banyak lakukan samping, saudara. Itu pun kadang-kadang tidak mendapatkan balasan yang setimpal. Karena ketika hati kita mengasihi Tuhan, ingat, Anda mau masuki jalan yang sempit. Makanya ikut Yesus sungguh-sungguh itu.
sangat tidak mengenakan bagi daging, saudara. Sangat tidak mengenakan bagi manusia lama, bagi tabiat dosa. Karena justru ketika kita mengikut Yesuslah, kita diproses dan ditempa oleh Tuhan untuk kita bisa melewati pintu yang sempit dan sesak itu, tapi ujung-ujungnya menuju kepada kehidupan, saudara sekalian. Ya, jadi Yesus jalan itu menunjukkan ikut Yesus itu penuh dengan perjuangan, dan Yesus juga sudah lalui perjuangan yang sama dengan kita. Bagaimana dia dibenci, bagaimana dia ditolak, bagaimana dia ditinggalkan, bahkan bagaimana dia taat sampai dia mati, saudara. Maka kita pun orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai murid-muridnya, mengambil langkah yang sama, mengikuti jalan yang pernah Yesus lalui. Kadang kita dibenci, kadang kita ditinggalkan, kadang kita diperlakukan dengan tidak manusiawi, tapi kita percaya semua itu ujung-ujungnya akan menuju kepada kehidupan, saudara sekalian. Pilihlah jalan yang seperti ini. Lalu yang kedua, Yesus jalan itu maksudnya jelas bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat, gitu ya. Kita coba lihat ayatnya di Kisah Rasul itu, saudara. Ini semoga saja saya tidak salah catat ini. Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, saudara, ayatnya yang ke-12. Ya. Firman Tuhan berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Saya minta semua siswa yang ikut di kelas saya untuk menghafalkan ayat ini, ya. Jadi mungkin minggu depan saya akan mulai untuk kita meminta untuk setiap sebergilir menghafalkan ayat ini. Itu ya. Ayat ini sangat penting untuk kita hafalkan agar ini di luar kepala. Kita bisa memberitakan Yesus satu-satunya juru selamat, baik ke internal Kristen maupun kepada orang-orang yang belum percaya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita selamatkan. Jadi kalau kita lihat konteks ayat ini, saudara, adalah ketika Rasul Petrus, ya, kita semua sudah mengenal sifatnya Petrus itu seperti apa. Dia ini seorang murid yang tipenya itu agak pelin-pelan gitu ya. Dia tipe sanguin sejati. Tipe sanguin itu cirinya adalah dia bertindak dulu, bicara dulu, nanti mikirnya nanti belakangan gitu ya. Pokoknya siap-siap dulu gitu. Gimana bisa Bu Ellen? Bisa. Ngomong dulu bisa, tapi setelah ngomong bisa baru mikir. Oh iya, oh ternyata nggak bisa gitu. Setelah dia mengiyakan dia baru nyesel begitu. Orang-orang sanguin itu begitu. Ya, cepat bertindak, cepat berbicara, mikirnya telat gitu. Setelah dia nanti berwaktu-waktu baru dia mikir, loh ya, tadi mengapa aku ngomong begitu ya? Ternyata apa yang aku omongkan nyakitin orang ya, gitu ya. Keceplos dia ngomong tapi dia nggak mikir, tuh. Dan Petrus ini tipenya seperti itu. Maka saudara, ketika dia berkali-kali ditegur oleh Yesus, ketika Yesus memberitakan tentang kematiannya, dia berkata, sekali-kali itu tidak akan terjadi, guru. Ya, Yesus berkata, nyah kau iblis. Lalu dia berkata apa lagi? Semua orang boleh meninggalkan engkau, tapi aku menyangkalmu, tapi aku tidak. Ya, dia berkata tidak. Seolah-olah dia pahlawan yang gagah perkasa, saudara. Tapi hanya gara-gara ditanya oleh seorang perempuan saja, saudara, dia gak ngaku, gak kenal dengan Yesus. Siapa Yesus? Aku udah kenal dia, katanya. Siapa dia itu gitu ya, saudara, sakit. Dan Paulus juga pernah menegur dia. Jadi di Kisah Rasul ada istilah Kefas. Bisa cek ayatnya, ya, seterlintasnya dengan kisah ini. Saya lupa ayatnya ada di mana. Bahwa Paulus pernah menegur Kefas. Kefas itu Petrus, nama lainnya, saudara. Jadi Petrus ini namanya banyak. Ada Simon, ada Petrus, ada Kefas. Jadi Kefas ini nama lain daripada Petrus. Kenapa ditegur? Karena pada saat Paulus melayani orang-orang non-Yahudi, jadi memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi, dan ketika Kristen non-Yahudi
Lalu Petrus kemudian meninggalkan orang-orang Kristen yang bukan Yahudi. Jadi Paulus marah sekali karena menilai Petrus itu seorang yang munafik, begitu ya, orang yang munafik. Tegur dengan keras, begitu. Karena memang sifat dasarnya itu, gitu ya. Lalu juga dia seolah-olah orang yang takut mati, saudaraku sekalian. Ya, tapi puji Tuhan, di akhir hayatnya tradisi mencatat dia mati dengan disalib terbalik, jadi kaki ke atas, kepala ke bawah di Roma, saudara, pada masa-masa penganiayaan zaman Kaisar Nero. Nah, ketika dia dipulihkan Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, saudara, ini luar biasa. Petrus yang dulunya seorang yang begitu pelin-pelan, yang begitu menyangkal Yesus karena ditanya seorang perempuan, berkhotbah, saudara, di serambi Bait Allah pada hari Pentakosta, lalu membawa ribuan orang kepada Yesus. Berani sekali, saudara, luar biasa. Nah, ketika pemberitaannya semakin masif dan membuat banyak orang berada di jalan Tuhan, itu ya, percaya kepada Yesus. Kemudian dia ditangkap dan diadili. Nah, ini yang luar biasa. Dia diperhadapkan kepada ini. Nah, saudara lihat di teks, saudara, ini namanya Sanhedrin. Oke. Ada namanya Majelis Sanhedrin. Ini. Majelis Sanhedrin ini, saudara. Ini adalah majelis pemuka-pemuka agama orang Yahudi yang beranggotakan 71 hakim, saudara. Jadi diadili di depan para tokoh-tokoh. 71 hakim mempertanggungjawabkan berita yang disampaikan, saudara. Dan sungguh luar biasa. Dengan tegas Petrus berkata kepada mereka, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebentar, saudara, ada HP, ada teleponnya, sudah saya angkat. Ya, salam Bi. Ya, beli salam. Salam. Ya. Sanhedrin apa saja? Kalau memang lebih, sebentar saya tanya. Pemuka-pemuka agama 71 hakim. Ya. Oke, sebentar saya tanya. Oh gitu, ya. Boleh. Ntar aku tanya. Sanhedrin. Saya sih sama aja. Pasar juga nggak masalah kalau memang naik pesawat. Kalau naik motor dulu sehari sebelumnya bisa nginep, gitu. Jadi besok subuh berangkat ke bandara. Sekarang aja bisa juga naik bus gitu. Coba aku tanya tiketnya dulu gitu. Ada nggak pada tanggal sekian, tanggal 26 berarti ya? Tanggal 26 ya? Oke, siap. Oke, siap. Oke. Saudara, sorry, Pak Gembala telepon. Pak, mau tanya itu Sanhedrin tadi apa ya? Sanhedrin itu adalah majelis pemuka-pemuka agama Yahudi. Sebentar. Majelis pemuka-pemuka agama 71 hakim. Ya, beli ya. Salam. Sehat, beli sehat. Tuh, harum salam. Oke. Hah? Mimi sih nur terus. Dompetnya sing ten kosong. Konde ada panggilan. 300 biasa. Tanggal bulan lalu ya, bulan ini tanggal itu ya. Bulan lalu nggak salah, tanggal 7 tanggal siu itu lah. Waduh. Itu. Apa nih?
Sorry, ada iklan yang lewat. Sanhedrin itu adalah pemuka-pemuka atau majelis pemuka-pemuka dari agama Yahudi yang beranggotakan 71 hakim, saudara, dan mengadili Petrus di sana. Wah, ini suasana yang betul-betul menakutkan dan mengerikan, saudara. Harusnya kalau orang biasa nggak bisa berkata apa-apa lagi menghadapi orang-orang yang begitu pintar tentang hukum Taurat, saudara, yang pakar pada keagamaan itu. Tapi kita bisa melihat bahwa luar biasa, saudara, Petrus ini berani bersaksi kepada Tuhan bahwa di sana Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Amin. Amin. Oke, sebentar, masih ngajar. Hari ini banyak sekali telepon. Oke, kita lanjut, saudara. Jadi tolong hafalkan ayat ini, saudaraku sekalian. Tolong dihafalkan dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ini, saudara. Hafalkan, dan juga nanti kalau saudara memberitakan Injil, sampaikan ini bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan siapapun juga selain melalui Yesus, selain melalui Dia. Gitu ya. Jadi siapapun yang meragukan keselamatan, saudara, ayat ini memberikan pernyataan yang tegas dan pasti bahwa keselamatan itu hanya ada melalui nama Yesus, tidak ada nama lain, saudara. Ya, hanya melalui nama Yesus saja, hanya melalui Yesus saja. Keberanian Petrus bersaksi di Sanhedrin ini memberikan pernyataan iman kepada kita, saudara, bahwa betul-betul itu pewahyuan yang dari Tuhan. Dia berbicara dan menegaskan kepada orang-orang Yahudi yang mengadilinya bahwa Yesus itu adalah satu-satunya Juru Selamat. Saudaraku sekalian, kita akan sering diadili, dihakimi oleh dunia ini, saudara, tentang bagaimana keselamatan di dalam Yesus. Kalau saudara Ahmed Deedat dari Durban, Afrika, berkali-kali membuli, mentertawakan keselamatan dalam Yesus ini sebagai satu-satunya Juru Selamat, saudara. Ya, Zakir Naik juga berkali-kali juga mentertawakan, bahkan mengejek ajaran ini, saudaraku sekalian. Ya, bahkan di kalangan Kristen sendiri, saudara, ajaran ini kembali dipertanyakan. Tapi saya menegaskan, saudara-saudara yang di BPTK, sampai hembusan nafas kita yang terakhir, inilah kesaksian iman kita, bahwa tidak ada keselamatan yang lain di bawah kolong langit ini kecuali melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Beritakan ini, saudara, kepada setiap orang yang Anda kenal. Beritakan ini kepada bangsa-bangsa, kepada suku-suku, kepada kaum dimanapun Tuhan memungkinkan akses ini diberitakan, agar seluruh dunia mengenal bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus saja. Oke? Lalu yang kedua, saudara, kita masuk ke poin berikutnya. Yesus itu adalah kebenaran. Ini kira-kira apa maksudnya ketika firman Tuhan berkata Yesus adalah kebenaran. Yesus jalan, kebenaran, dan hidup. Kebenaran itu, saudara, kita harus lihat kebenaran yang ada di dunia ini itu kebenaran yang tidak mutlak. Artinya kebenaran itu relatif. Ya, di dunia ini penuh dengan relatif. Kalau saya bilang merah itu bagus, nah orang lain belum tentu setuju gitu, karena bagi dia mungkin pink yang bagus gitu ya. Kalau saya bilang babi guling itu makanan paling enak, tidak semua orang setuju, relatif gitu. Karena banyak juga orang yang tidak suka babi gitu ya. Kalau kalau saya sama istri saya sering berdebat masalah jengkol gitu, karena saya tidak suka pete dan jengkol gitu ya. Tapi bagi istri saya, pete dan jengkol itu menu yang paling favorit, saudara, di dalam hidupnya. Ya, dia boleh tidak ada lauk yang lain, tapi kalau sudah ketemu pete sama jengkol, saudara, wow, itu bagi dia itu sudah sangat istimewa. Tapi kalau saya ketemu sama pete dan jengkol,
dengan budaya, dengan selera, dan lain sebagainya. Kalau bicara masalah kecantikan, saudara, saya pikir bahwa mungkin kita berpikir orang-orang di Eropa ya, orang-orang Barat itulah yang cantik-cantik gitu, karena tinggi, hidungnya mancung gitu ya, rambutnya pirang begitu ya. Tapi ternyata saudara, tidak semua orang suka dengan kecantikan bule begitu. Ada yang suka dengan kecantikan orang Indonesia yang memang kulitnya sawo mateng, hidungnya agak pesek dan melebar, saudara. Kecantikan orang Afrika lain lagi standarnya, saudara. Itu makin tinggi leher, leher dikasih apa tuh? Kasih gelang-gelang gitu agar makin tinggi. Nah, semakin lebar itu telinganya ke bawah, ini dikasih pemberat, itu makin cantik dia. Ada lagi satu suku yang lain yang bibir bawahnya dikasih lubang, dikasih besi, saudara. Agar semakin doer dia, semakin cantik dia, begitu. Karena kebenaran manusia itu relatif gitu. Makanya kalau kita perhatikan di Kejadian pasal 3 ayat 7, coba kita lihat. Kejadian 3. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-7, saudara. Ya, ini peristiwa di Taman Eden. Ya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, dan mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Jadi ketika Hawa berdosa, dia kasih buah itu kepada Adam suaminya. Mereka berdua melanggar perintah Allah, saudara. Lalu kemudian mata mereka terbuka, dan mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Lalu kemudian mereka mengambil inisiatif untuk menutup ketelanjangan itu dengan daun pohon ara. Ini yang dimaksud dengan kebenaran versi manusia. Mencoba untuk menutupi dosa, mencoba untuk mencari kebenaran dengan caranya sendiri. Ya, mencoba untuk menggapai Tuhan dengan caranya. Maka daun pohon ara yang dipakai untuk menutupi ketelanjangan itu. Jadi ini mengingatkan kita kenapa ada sesuatu yang hilang dalam hidup manusia, di mana ketika mereka berdosa, maka citra diri itu menjadi rusak. Maka mereka berpikir, saudara, dengan kesalehan, dengan kebaikan, dengan amal, mereka berpikir bisa menggapai Tuhan. Ya, dengan berbagai cara mereka upayakan untuk mereka bisa menggapai Tuhan. Karena citra diri sudah rusak, saudara. Ya, jadi mereka tidak menemukan lagi bagaimana cara berjumpa dengan Tuhan. Mereka terus berjuang menggapai Tuhan. Ada orang yang bertapa sampai bertahun-tahun, saudara, bersemedi. Bagaimana dia bisa dekat dengan Tuhan di aliran agama tertentu. Bagaimana orang itu bisa menggapai Tuhan dengan perilaku kebatinan, belajar ilmu-ilmu, saudara. Kebenaran yang diyakini suatu versi manusia. Cara mereka untuk menggapai kebenaran. Dalam hidup juga sama, kalau tidak memakai barang-barang yang branded, berpikir orang tidak akan terima kita. Itu adalah bagian daripada pohon ara, saudara, daun pohon ara. Makanya semakin banyak ada berlian yang berkilau di jari, saudara, dipamer-pamer kan, saudara. Agar dengan itu dia berpikir orang akan mengagumi, orang akan terima, begitu. Orang akan terima dengan berlian yang banyak itu. Orang akan terima, saudara, akan hormati. Ya, jadi menganggap bahwa harga dirinya, kemuliaannya ada di dalam berlian-berlian itu. Ya, itu daun pohon ara. Sementara kalau kita lihat di Kejadian pasal 3 ayat 21 di bawah, cara Tuhan sungguh sangat berbeda. Di ayat 21, saudara, cara Tuhan sungguh sangat berbeda. Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ya, jadi daun pohon ara itu adalah upaya manusia untuk mencari kebenaran, upaya manusia untuk menutupi dosanya, upaya manusia untuk menutupi ketelanjangannya di hadapan
Sementara Tuhan sendiri datang, saudara, menghampiri orang yang berdosa itu, saudara, dan membuat pakaian dari kulit binatang. Itu artinya ada satu nyawa binatang yang dikorbankan, ada satu darah binatang yang dicurahkan, saudara. Untuk menutupi dosa dan ketelanjangan itu, Allah mengorbankan satu ekor binatang untuk membuat pakaian bagi manusia. Sejak awal manusia berdosa, Allah sudah mengorbankan, mencurahkan darah untuk menutupi ketelanjangan mereka, saudara. Cara Tuhan itu berbeda dengan cara kita. Sampai kapanpun kita menggapai Tuhan dengan cara kita tidak akan pernah bisa menemukan kebenaran itu. Kecuali kebenaran itu yang datang kepada kita dan menyatakan dirinya kepada kita. Makanya ketika Tuhan datang kepada manusia yang berdosa, Dia mengorbankan binatang, mencurahkan darahnya, mengingatkan kita ribuan tahun kemudian, kurang lebih sekitar 6.000 tahun kemudian setelah peristiwa itu, ada anak domba Allah yang dicurahkan darahnya di Bukit Golgota untuk menutupi, menebus, menyelesaikan dosa dan ketelanjangan kita di hadapan Tuhan, saudara. Ini hanya bisa kita temukan di dalam Yesus. Ketika Dia sebagai kebenaran, Dia mengorbankan nyawanya, saudara, menjadi korban tebusan bagi kita untuk menutupi, menyelesaikan dosa dalam hidup kita. Karena apa, saudara? Yesaya pasal 6 ayat 64 ayat yang ke-6 mengatakan, saudara, kita coba lihat sejenak di sana. Ini penting bagi kita pahami, saudara. Yesaya pasal 64, saudara, ayatnya yang ke-6. Ya, jadi saudara bisa catat ayat ini. Yesaya 64 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, "Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor." Ya, segala kesalehan kami seperti kain kotor. Tuh, kebenaran manusia dengan upayanya, dengan caranya di hadapan Tuhan itu seperti kain kotor. Seberapa saleh pun dia berjuang, gitu ya, seberapapun dia berupaya menemukan kebenaran dengan caranya tanpa Tuhan Yesus, seberapapun taatnya dia beragama, gitu ya, sampai jidatnya hitam-hitam, seberapapun salehnya, seberapapun taatnya, gitu ya, kalau itu tanpa Tuhan Yesus, itu tidak lebih, saudara, seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Nah, kalau Anda tanya kepada saya, sebaik apapun orang, kalau dia tidak mengenal Yesus di hadapan Tuhan, saudara, itu sama dengan kain kotor. Sia-sia, saudara. Kesalehan yang sia-sia di hadapan Tuhan. Ya, kebaikan kita, amal kita, kesucian hidup kita yang kita perjuangkan tanpa Tuhan Yesus, saudara, tidak lebih daripada kain kotor di pemandangan Tuhan. Nah, kalau hidup kita, kesalehan kita semakin seperti kain kotor, maka Tuhan tidak berkenan atas doa-doa kita. Tuhan tidak berkenan atas pelayanan kita. Tuhan tidak berkenan atas penyembahan kita. Karena semua di hadapan Tuhan itu hanya seperti kain kotor saja semata. Amsal 15 ayat 8 kita lihat, saudara. Hari ini kita lihat banyak ayat, saudara. Amsal 15 ayat yang ke-8.
Amsal 15 ayatnya yang ke-8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Saking Tuhan itu tidak berkenan kepada hidup orang fasik, saudara. Orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang di luar Tuhan. Sampai-sampai korbannya pun, saudara, itu dianggap sebagai suatu kekejian bagi Tuhan. Ngeri. Jadi kalau kekejian itu keji, itu berarti Tuhan sudah betul-betul muak, Tuhan betul-betul jijik, saudara, dengan apa yang dipersembahkan, saudara, oleh orang-orang fasik itu. Makanya kita bisa melihat, karena kesalehan beragama di luar Tuhan, demi mengatasnamakan agama, rela membunuh orang, saudara. Dengan membunuh orang, dia berpikir itu akan dapat pahala, nanti mati masuk surga, saudara. Dengan menyebut nama Allah, saudara, membakar rumah, memperkosa, itu ya, mengatasnamakan agama, saudara, membantai orang-orang yang dianggap kafir, saudara, bunuh, bom di mana-mana, saudara. Karena dengan demikian dia berpikir dia akan mendapatkan keselamatan karenanya, saudara. Kesalehan yang seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Beginilah modelnya, saudara. Bahkan Yesus disalibkan oleh orang-orang yang beragama, saudara. Oleh orang-orang yang membela agama, karena dianggap Yesus itu menghujat Allahnya, saudara. Mengerikan, saudara. Ya, kalau kita lihat di Roma pasal 3 ayat 10, ini yang memberikan kita ayat yang penegasan kepada kita, saudara. Roma pasal 3 ayat ke-10. Ayatnya singkat saja, saudara. Roma pasal 3 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Ya. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Di seluruh jagat raya alam semesta di bumi ini, saudara, mencari satu orang benar saja Tuhan tidak temukan, saudara. Karena semua sudah berada di bawah kuasa dosa. Kapan dosa itu masuk? Ya ketika Adam dan Hawa di Taman Eden berdosa, dia mewakili kita. Seluruh umat manusia sudah berada di dalam dirinya. Dan kita sudah terlahir, saudara, sebagai orang yang dilahirkan di dalam dosa. Bahkan di seluruh bumi ini tidak Tuhan temukan seorang pun yang benar, saudara, di hadapannya. Maka kalau saudara semua tidak ada yang benar, maka semua seharusnya akan menuju kepada kebinasaan. Tapi Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Tuhan tidak mau kita semua masuk ke dalam kebinasaan dan ke dalam neraka, saudara. Makanya Tuhan selesaikan apa yang menjadi penyebab dosa itu, akibat dosa itu, melalui korbannya yang suci, yang tidak bercela di hadapan Tuhan, saudara. Korban binatang sifatnya temporer. Anda berdosa, Anda sembelih binatang, persembahkan. Anda berdosa, nangkap binatang lagi, disembelih lagi, dikorbankan, saudara, berulang-ulang. Tapi Alkitab berkata, Yesus mati satu kali untuk selama-lamanya. Korban penebus dosa kita yang sempurna, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada seorang pun yang benar, harusnya kita binasa. Tapi kata kasih karunia-Nya, kita diselamatkan hanya melalui pengampunan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Maka kebenaran yang sejati bukan dari dunia ini. Kebenaran yang sejati bukan dari manusia-manusia yang ada di dunia ini. Karena semua sudah jatuh ke dalam dosa.
ayat ke-6 ketika dikatakan akulah jalan kebenaran. Kata kebenaran di sini memakai bahasa Yunani aletheia. Memakai bahasa Yunani aletheia. Kata aletheia itu, saudara, artinya adalah kebenaran. Yang kedua, tidak tertutup. Yang berikutnya, tidak tersembunyi. Nah, ini maknanya luar biasa, dalam, saudara. Jadi orang yang benar di hadapan Tuhan itu memiliki kehidupan yang tidak tertutup. Memiliki kehidupan yang tidak tersembunyi. Saudara, ya, hidupnya gamblang, hidupnya terbuka seperti ikan arwana di akuarium, saudara. Kalau arwana di akuarium, kemarin di Kalimantan, saudara, itu saya sempat ternak ikan arwana, saudara. Di kebetulan jemaat punya kolam, jadi kami doakan ketika ikannya panen, saya dikasih hadiah, saudara, 2 ekor anak arwana sebesar jari kelingking. Kalau itu dijual, harganya 1,7 juta per ekor. Masih ada telur di perutnya, saudara. Saya bilang, Pak, saya tidak bisa merawat ikan ini, gitu. Karena kalau ikan mas yang saya pelihara, kalau ikan itu mati, aku masih bisa tersenyum. Tapi kalau ikan mahal begini, kalau ini mati, saudara, demam saya. 1 ekor sebesar kelingking 1,7 juta. Itu kalau dibelikan kerupuk, saudara, banyak dapatnya. Saudara, dipaksa-paksa, saudara, akhirnya saya bawa ke rumah. Kebetulan ada akuarium, saya pelihara, saudara. Dan makin lama ikan ini bertambah besar, saudara. Dari sejak pagi, saudara, setelah doa, saya nyalakan lampu, dan saya amati, saya pandangi ikan ini dari ujung kepala sampai ujung ekor, saudara, dan pesonanya luar biasa. Mulai muncul warna-warna merah di dalam tubuhnya, saudara, dan mulai kelihatan cantik dia. Ya, setelah ikan ini berusia 6 bulan, saudara, lalu ada orang yang tertarik dengan ikan ini, gitu. Dan dia berkata, Pak Pendeta, saya beli ikannya. Tuh, saya tanya, Pak, ini Bapak beli berapa? Begitu. Saya belum bisa beli dengan harga mahal, Pak. Kalau bisa, saya beli harga 6 juta saja, saudara. Tuh, saudara, lutut saya gemetar, saudara. Itu 1 ikan, harganya 6 juta, saudara. Wow, itu. Terus saudara, tanpa berpikir panjang, saudara, lalu kemudian kita lepas ikan itu, kita katakan goodbye sama ikan itu, saudara, dan bebanku terlepas. Setiap hari saya khawatir ikan ini mati, saudara, ini bisa membuat saya demam, saudara. Jadi kalau saudara hidup dalam kebenaran itu, Anda akan selalu diamati, Anda akan selalu berada di dalam pengamatan orang-orang, ya. Karena tidak ada yang tersembunyi dalam hidup kita, tidak ada yang tertutup dalam hidup kita. Tidak ada sisi-sisi gelap dalam hidup kita yang kita sembunyikan, saudara. Tapi kan kalau kita lihat hari-hari ini, berapa banyak orang-orang Kristen di gereja khususnya pun mengenakan topeng. Itu ya. Ketika di gereja dia jabat erat tangan kita, dia katakan shalom aleihim, senyumnya manis, saudara sekalian dia peluk erat kita, tapi di belakang dia tikam kita. Ya, banyak pelayan yang berdasi, saudara, lalu kemudian ketahuan beberapa waktu terbongkar semua dosanya, oh ternyata dia berselingkuh. Ya, ternyata dia korupsi dengan keuangan dan segala macam. Begitu banyak kita bisa melihat topeng-topeng tertutup, bersembunyi, saudara, di balik pelayanan, di balik doa, di balik firman, dan lain-lain sebagainya. Tapi kebenaran aletheia itu adalah kebenaran yang tidak tersembunyi. Kebenaran yang tidak bisa ditutupi. Kebenaran yang tidak tertutup. Dilihat dari sisi mana saja, saudara, Anda Tuhan dapati sebagai orang yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia kita bisa begitu rapi menutupi semua sisi gelap kita, saudara. Tapi ingat, di
hadapan Tuhan. Semuanya tidak tertutup dan semuanya tidak tersembunyi. Maka kebenaran yang sejati itu hanya ada di dalam Yesus. Kebenaran yang sejati itu, saudara, hanya ada di dalam Yesus. Kita lihat ayat 1 Petrus pasal 1 ayat 20. Satu Petrus 1. Wow, saya salah ayat ini. Satu Petrus ya, satu ayat dari 1 Petrus 1, saudara, ayat yang ke-23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi di dalam Yesus itu, saudara, Dia memberikan contoh perilaku yang luar biasa kepada kita. Bagaimana ketika Dia dicaci, Dia tidak membalas. Ketika Dia kutuk, Dia memberkati, saudaraku sekalian. Bahkan ketika Dia mati di kayu salib, Dia menjadi korban yang sempurna, dan dikatakan Dia memikul dosa-dosa kita, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Maka kebenaran yang sejati itu kita hanya bisa temukan dalam satu nama, Tuhan Yesus. Dan kebenaran ini juga, saudara, yang seharusnya mengubah hidup kita. Hidup Kristen tanpa berubah arah kepada kebenaran, saya pikir hidup yang akan sia-sia, saudara. Hidup keberagamaan tanpa diubahkan lewat kebenaran itu juga hanya akan menjadi aktivitas keagamaan yang pasif, saudara. Aktivitas keagamaan yang hanya nampak di luarnya kudus, tapi sebetulnya tidak ada perubahan hidup di dalamnya. Orang boleh pojokkan kita, boleh serang kita, karena kita percaya kepada Yesus. Tetapi ketika kita melihat bahwa hidup Kristen kita, hidup kita diubahkan, saudara, hanya melalui kebenaran di dalam Yesus. Kalau saya tidak mengenal Yesus, mungkin hari ini entah ada di mana, saudara. Mungkin hari ini menjadi tak tahu ada di mana, saudara, dalam kegelapan dunia ini, saudara. Kalau kita tidak mengenal Yesus, mungkin kita hidup dalam dosa-dosa kita. Kita tidak mengenal Yesus, mungkin kita hidup di dalam kelemahan-kelemahan kita. Ya, tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita mengenal Yesus, maka seluruh hidup kita diubahkan Tuhan. Ya, dalam Roma 12 ayat 1 sudah saya katakan, berubahlah oleh pembaharuan budi. Kata berubah di situ memakai kata metamorfosa. Metamorfosa itu adalah satu proses, saudara, yang mengubah ulat yang buruk rupa, saudara, menjadi kupu-kupu yang cantik. Ulat yang buruk rupa itu, saudara, saya yakin tidak ada yang suka sama ulat itu. Jadi kalau ulat itu sangat menakutkan, sangat menjijikkan, saudara. Aku aja geli sama ulat, saudara. Lagi takut saya. Ya. Tapi ketika ulat itu bermetamorfosa, saudara, dari ulat dan menjadi kepompong, dari kepompong kemudian menjadi kupu-kupu yang cantik, saudara, mempesonakan, indah sekali, luar biasa. Maka dikatakan berubahlah, kata firman Tuhan. Maka Tuhan
berproses, bermetamorfosa dari kehidupan yang menakjubkan, mempersonakan, menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, Amin. itulah makna Yesus kebenaran. Sekarang yang terakhir, Yesus sebagai hidup. Apa maksudnya, saudaraku sekalian? Yesus sebagai hidup itu, saudara, mengandung beberapa pengertian. Saudara, ada 3 pengertian kata kehidup. Kata hidup dalam bahasa asli Alkitab. Ini yang kita bahas hari ini. Yang pertama, untuk kata hidup itu, saudara, itu memakai kata Yunani bios, yang nanti diartikan, dikembangkan menjadi biologi dalam pelajaran-pelajaran anak-anak sekolah kita, tubuh dalam pengertian fisik, saudara. Coba kita cek sebentar Lukas 8 ayat 14. Lukas pasal 8 ayatnya yang ke-14. Ya, Lukas 8 ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Kata hidup di sana dalam ayat 14 ini memakai kata bios, ya, yang berbicara tentang tubuh secara fisik, artinya lahir, bertumbuh, makan, minum, kemudian berkembang biak, setelah itu mati. Jadi kalau kita memahami hidup kita di dalam Tuhan hanya sekedar bios, itu luar biasa, merugikan, saudara. Karena kalau kita hidup itu hanya sekedar hidup, lahir, kemudian makan, minum, bekerja, mencari uang, lalu menikah, punya anak, kemudian mati, saudara. Saya pikir hidup bios ini berhenti sampai di situ. Ini hidup ini nggak akan bermakna apa-apa. Coba lihat orang-orang di luar sana, mereka hidup, mereka bekerja giat mencari uang, mereka menikah, punya anak, mereka jadi tua, mati, selesai, saudara. Jadi mereka hanya memahami hidup itu dari bios saja, gitu ya. Lalu yang kedua, Alkitab memakai kata psuke, atau nanti dikembangkan menjadi psikologi, berarti nyawa, emosi, pikiran, dan kehendak. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ya, Matius pasal 16 ayat 28, kita lihat sejenak. Matius pasal 16 ayat 28, saudara. Matius 16 ayat 28. B. Ada yang ada di sini. Oke, sebentar. Rupanya saya salah alamat, saudara, ya. Menyelamatkan nyawa, begitu. Oke. Orang yang menyelamatkan nyawa akan kehilangan nyawanya, begitu bunyinya. Belum bantu saya cari ayat itu. Oke, Matius pasal 10, saudara, ayatnya yang ke-39. Saya koreksi dulu. Ayatnya yang ke-39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ya, jadi kata hidup di situ, kata nyawa di situ memakai kata psikik. Jadi intinya adalah nyawa, emosi, pikiran. Jadi banyak orang-orang yang takut mati, takut kehilangan nyawanya, saudara, karena memikir hidup itu hanya berhenti di nyawa, di emosi, pikiran, dan kehendak saja. Tapi ada makna hidup yang berikutnya dari 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan yang kedua, saudara. Ini apa yang Alkitab katakan, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-1 sampai dengan yang kedua.
Maka sejak semula yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Jadi Zoe itu saudara dalam 1 Yohanes 1 ayat 2 ini berbicara tentang hidup yang memberi pengaruh, hidup yang berdampak, dan hidup yang kekal, saudara. Maka hidup itu jangan dilihat dari kuantitasnya. Dari seberapa panjangnya engkau hidup di dunia ini, kalau tidak memberi pengaruh apa-apa, maka itu tidak akan ada gunanya, saudara. Kalau hidup di dunia ini umur panjang 90 sampai 100, tapi terus hidup di dalam dosa, terus hidup di dalam menyakiti hati Tuhan, hidup mengecewakan Tuhan, saudara, saya pikir itu kehidupan yang sia-sia. Maka Zoe, kehidupan dalam Tuhan ini maksudnya adalah kehidupan yang Zoe. Hidup yang memberi pengaruh, hidup yang memberi dampak, hidup yang kekal. Ini yang harus menjadi target kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hidup di dunia ini sifatnya sementara, tapi hidup yang kekal ini, saudara, ini yang kita tuju. Ini yang menjadi tujuan iman kita di dalam Tuhan, bahwa kita akan mengakhiri. Tubuh fisik kita akan binasa. Tubuh fisik kita akan semakin tua, makin rentah, makin lemah, saudara. Tapi tubuh manusia roh kita, hidup yang kekal itu, hidup yang memberi dampak itu, hidup yang memberi pengaruh itu, harus semakin nyata di dalam kehidupan kita, saudara. Tidak ada kata tua untuk kita memberi dampak. Tidak ada kata tua untuk kita memberi pengaruh. Hidup yang kekal itu harus menjadi target kita dalam kita mengiring Tuhan. Karena kehidupan kita yang sejati, saudara, ada di sini. Kehidupan yang sesungguhnya bukan ada di sini, bukan di bios, bukan di psuke, tapi kehidupan yang sejatinya itu, saudara, ada di Zoe. Ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, masuk dalam kekekalan dan memuliakan Dia, bersekutu dengan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat berjuang, Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Tirta. Masih ada waktu 5 menit. Silakan. Pelajaran yang sangat menguatkan iman. Terima kasih Tirta. Silakan. Ayat-ayat yang baik semuanya. Kasih Tirta. Ya, Kasih Pak Tirta. Tuhan berkati Pak Tirta. Saya ada pertanyaan sedikit tadi Tirta. Silakan. Kasih Pak Tirta. Silakan Pak. Tadi you katakan Petrus itu orang yang Sanguin. orang sanguin ya. Ya itu sanguin ya, orang yang gampang bicara, mikir belakangan gitu ya, sanguin ya. Oke. Nah, tadi kembali mengenai dia menyebut tentang saksi Yehova. Saya jadi mempertanyakan ya, kalau kita lihat yang sangat aktif, walaupun ajarannya sesat, Ya. itulah ada orang yang saksi Yehova dan orang Mormon. Ya. Betul. Suatu yang salah, tapi mereka justru sangat saya katakan aktif, agresif ya, dibandingkan kita yang benar, yang mainstream malah diam. Kenapa ya? Padahal kita punya barang yang benar nih. Yang palsu ini justru istilahnya kalau dalam marketing dipasarkan dengan luar biasa. Tapi kita punya barang yang benar, yang sangat berharga, tidak berani, takut untuk menyatakan kebenaran, sedangkan ini yang salah. Luar biasa. Nah, ini kenapa ya? Dan gimana? Ya, pertanyaan yang bagus dan ini menggelitik kita, saudara. Jadi dulu saya juga pernah pertanyakan hal yang sama. Mengapa mereka mau door to door melayani, diusir, datang lagi, diusir, datang lagi, saudara. Saya melihat memang kehidupan Kristen yang mainstream, saudara.
saudara itu selalu bersembunyi di balik dua kata. Yang pertama anugerah dan yang kedua tuh hikmat, gitu ya. Jadi kata-kata ini yang selalu dijadikan tameng. Mengapa kita tidak menginjil seperti mereka? Karena mereka berpikir ya hidup Kristen itu anugerah. Yang kedua kita kan pakai hikmat. Nah begitu ya. Jadi dua kata ini yang sering dijadikan alasan mengapa kita nggak menginjil. Kita pakai hikmat dong. Begitu ya. Jadi pada akhirnya orang-orang Kristen menginjil itu secara pasif. Begitu ya. Tidak secara aktif seperti mereka. Jadi mengapa mereka bisa aktif begitu? Karena ini tidak lepas dari foundernya. Jadi para pemuka-pemuka agama yang terus memberikan motivasi, yang terus memberikan dorongan, yang terus memberikan pengharapan kepada mereka. Jadi begitu ya. Jadi ini saudara luar biasa. Paham yang salah itu kalau itu dilakukan, diyakini saudara itu luar biasa. Contohnya mengapa dalam Perang Dunia Kedua Hitler tuh hampir menang. Padahal paham nasi itu luar biasa karena radikalisme dari orang-orang yang ikut nasi itu luar biasa. Dia rela mati saudara untuk Hitlernya, untuk Hitlernya saudaraku sekalian. Nah, mereka itu tertanam diajarkan radikal, be radical with God saudara sampai akhir. Sementara Kristen kita tidak pernah mengajarkan radikal seperti itu. Karena selalu mengatakan hidup di dalam anugerah. Hidup kita harus pakai hikmat saudara. Maka kesimpulan saya adalah saya setuju dengan cara mereka. Artinya saudara kita belajar itu semangatnya, pantang menyerahnya, tetapi ajarannya yang kita tidak setuju saudara. Maka apa yang Pak Jo sampaikan hari ini memberikan pelajaran bagi kita agar kita jangan pernah menyerah saudara saat kita memberitakan Injil bagi orang lain saudara. Ditolak sekali, yuk kita doakan maju lagi saudara. Kita belum ditolak Pak Jos, udah angkat tangan dulu Pak. Kita kadang-kadang saudara belum ditolak ini, udah nyerah duluan begitu. Maka kita belajar. Saya sering didatengin orang Yehova, saya sering ya Bu Ellen. rumah ke rumah, tapi nggak saya ladenin. Saya udah lihat dulu nih dulu. Saya mau share sedikit ya. Satu saat kurang lebih sekitar 10-12 tahun yang lalu, kami tuh pergi ke satu restoran makan. Kita semua orang Indonesia. Terus ada kurang lebih sekitar hampir 10 orang, bukan orang Indonesia. Kemudian mereka menegur kita dengan berbahasa Indonesia. Saya heran. Tahu siapa mereka? Mereka adalah orang Jehovah Witness yang lagi mau pergi ke Indonesia. Dia berbahasa Indonesia fasih. Saya kaget, saya pikir dia orang di sana. Ada kan orang yang pergi ke Indonesia, pulang, kemudian berbahasa Indonesia. Ini orang di sini berbahasa Indonesia untuk pergi ke Indonesia sebagai tokoh-tokoh dari JW istilahnya. JW is Jehovah Witness. Iya. Luar biasa. Dia memang seperti prinsip-prinsip dari misionari kan harus belajar bahasa lokal dia, dan dia pelajari dengan luar biasa. Saya maestro juga kaget, kita makan di restoran, kita sekelompok orang Indonesia di sini, terus kita ngomong, dia ngomong, saya bilang heran loh, ini orang kok bisa begini? Oh ini, dia nggak tahu siapa kita nggak bicara mengenai tentang firman, nggak pas. Ini setelah acara gereja kita makan gitu ya, pas kita pergi. Dia cerita, oh ya, gini. Dia dari Jehovah Witness itu mau ke Indonesia. Waduh, ini kayak istilahnya bendera ini mesti ini bendera perang. Dan mereka siap perang, yang mainstream kalah sebelum perang gitu ya. Iya. Seperti yang kita katakan, anugerah hikmat ya Allah. Kalau aku bilang ya anugerah, kan Tuhan yang pilih bukan kita. Iya. Dengan dasar itu, cara marketingnya beda. Dia pasarkan dulu, orang mau beli, bagus. Kalau mau beli, sudah. Ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana mereka benar-benar, walaupun ajarannya salah, dia
buat dia ajaran mereka adalah benar kan gitu. Iya. Kita melihatnya ajaran mereka salah, buat mereka ini ajaran saya adalah ajaran yang benar. Ini semua orang harus tahu gitu. Kalau mungkin hanya 40.000 orang yang akan dipilih. Ya, 144.000 ya? Berapa itu? 12 kali 12 berapa tuh? Ya, 44.000 ya. Ya. Tapi mereka tetap mau rangkut jutaan, mau 44.000 nanti akan dipilih. Betul. Ya itu aja kita lihat maknanya. Bagaimana kita harus menyikapi mereka berani melakukan itu. Menurut mereka adalah ajaran yang benar. Menurut kita itu adalah salah kan gitu ya. Kita memang salah. Begitu juga ya dari letter DC misalnya di sini adalah Mormon yang melakukan hal yang sama. Soal kitab dalam berdua pakai dasi. Di sini begitu. Mormon. Ya. Boleh saya tambahkan Pak Tirta? Silakan Esther. Ya. Membantu kita. Orang-orang Mormon dan saksi-saksi Yehova itu, mereka tidak ada pengharapan kehidupan kekal. Ya. Dan pengharapan kehidupan kekal itu tidak ada, karena mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan mereka bergantung kepada perbuatan mereka. Jadi mereka pergi berdua-dua itu karena tugas kalau untuk mereka itu untuk masuk surga gitu. Jadi ketakutan akan masuk neraka itu memacut mereka untuk melakukan itu semua. Sedangkan orang-orang Kristen kita ini karena anugerah, karena sudah ada hidup kekal di dalam kehidupan kita, dan banyak sekali orang yang mengaku Kristen itu tidak lahir baru, karena orang lahir baru yang sebenarnya yang namanya orang Kristen adalah orang-orang yang merindukan orang lain untuk juga diselamatkan, betul kan ya? Jadi kalau dibilang mainstream seperti tadi suami saya katakan, itu mungkin dimasukkan adalah orang-orang yang beragama Kristen ya. Karena orang-orang Kristen yang sebenarnya adalah orang-orang yang lahir baru yang merindukan seluruh dunia ini diselamatkan karena mengerti makna keselamatan Kristus. Saya rasa itu. Jadi ketakutan akan neraka dan takut layback atau terlalu santai karena saya udah selamat, bodo amat ya, dan orang lain. Jadi kasih Kristus itu yang di dalam mereka itu menjadi suam-suam kuku. Itu sebabnya di kitab Wahyu Tuhan Yesus mengatakan kasih yang mula-mula itu mana gitu ya. Kasih yang betul-betul merindukan untuk semua diselamatkan, dan juga kasih yang di dalam dari Kristus itu yang sebenarnya begitu ya. Karena kasihnya Yesus kan keselamatan seluruh umat ya. Jadi ya itu, kita rasa takut kepada Tuhannya juga kurang ya untuk taat ya. Karena banyak juga yang nggak baca Alkitab. Jadi inilah sebabnya PPTK bikin ini semua ya. Saya barusan taruh lagi advertensi kelas Pak Tirta di PPTK. Nanti bisa silakan baca. Jadi tolong yang lain-lain yang hadir di sini, tolong proklamasikan kelasnya Pak Tirta supaya banyak yang ikut. Sebab kalau nggak kenal Tuhannya bisa pikir oke-oke aja, nggak taat pun oke, masuk surga. Waduh, gawat ya. Terima kasih, itu aja Pak. Oke, makasih, sangat memperlengkapi kita. Betul apa yang Bu Esther sampaikan, luar biasa ya. Jadi itulah peran dari foundernya itu sangat besar dalam membrainwash, mencuci otak gitu ya para penganutnya, diberi pengharapan yang luar biasa. Saudara, mereka berjuang mencapai targetnya itu ya. Jadi saya berharap, saya sudah tiru cara mereka di Bali. Saya mulai masuk rumah ke rumah, door to door, walaupun dikasih muka masem ya, tetap aja saudara besoknya nongol lagi di muka saya. Walaupun dikasih sambutan yang kurang enak ya, kita tidak boleh menyerah lah gitu. Demi kita mencintai Yesus, kita tentu rindu agar orang-orang lain juga diselamatkan. Dan saudara, itu saja. Makasih Pak Jos yang bertanya, besar yang menanggapi. Jangan lupa hafalkan ayat Kisah Rasul tadi itu, dan kita terus beritakan agar Yesus itu sebagai satu-satunya
jalan kita menuju kepada keselamatan. Baik, kita akhiri pertemuan kita hari ini karena saya mau ke Singaraja, sebentar mau urus tiket bus mau ke Surabaya dan terus nanti ke Pangkalan Bun, dan minggu depan Bu Esther saya izin dulu ya karena saya ada di Kalimantan gitu ya. Saya minggu depan hari Senin depan ada di Pangkalan Bun, nanti Ibu bisa gantikan saya dulu begitu. Di minggu depannya lagi kita berbicara. Baik, kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih buat hikmat-Mu, buat penyertaan-Mu dalam pelajaran kami hari ini. Banyak hal-hal baru yang Tuhan nyatakan, membangkitkan gairah iman, semangat kami untuk kami terus berkobar-kobar, memproklamirkan kepada dunia bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada juru selamat yang lain selain Engkau Tuhan. Dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu. Dan beri beban di hati kami untuk memberitakan ini. Beri keberanian kepada kami untuk terus mewartakan kabar baik ini kepada dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Berkati PPTK sebagai wadah yang mana kami belajar, mana kami menyalurkan berkat, di mana kami saling menopang dan saling menguatkan. Dan kami percaya Engkau yang sudah memulai, maka PPTK akan terus berjalan dan berluas jangkauannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami akhiri pembahasan Bible Study siang hari ini dalam tangan Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Selamat siang Terima kasih Bu Esther, terima kasih Pak Pendeta Tirta, terima kasih Bu Esther, Pak John, semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Imli, Bu Agustina, Bu Edi, Pak John, Tuhan berkati. Bye. God bless. Bye.